Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang sifat kualitatif larutan. Larutan itu adalah suatu campuran antara zat terlarut dengan pelarutnya, di mana konsentrasi pelarut lebih besar dibandingkan pelarutnya. Di dalam sifat kualitatif larutan, kita lihat peta konsep. Sifat kualitatif larutan dibedakan dua untuk larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Di antaranya yang akan dipelajari dalam sifat kualitatif larutan diantaranya yaitu satu, penurunan tekanan uap delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih delta TB. Kemudian yang ketiga, penurunan titik beku delta TF. Dan yang keempat, tekanan osmotik P. Sifat kualitatif di larutan dibedakan antara larutan non-elektrolit dan elektrolit, sehingga di perbedaan antara jumlah ion-ionnya. Kita sudah mengetahui bahwasanya larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak menghantarkan arus listrik atau tidak terionisasi. Sedangkan larutan elektrolit adalah larutan yang menghantarkan arus listrik dan dia mengalami ionisasi, sehingga jumlah ionnya bisa dilihat. Delta P itu adalah tekanan pelarut kali fraksi mol zat terlarut. Kemudian delta TB itu adalah Kb kali molal, tetapan kenaikan titik didih dan molalitas larutan. Kemudian delta TF adalah Kf sama dengan Kf kali molalitas. P molaritas kali tetapan gas umum dan kali temperatur. Sedangkan untuk larutan elektrolit dikalikan dengan faktor Van Hoff yang disingkat dengan I, yaitu jumlah ion-ion yang dihasilkan dan alfa derajat ionisasinya. Sehingga nanti di dalam faktor Van Hoff itu akan diberi suatu persamaan sama dengan I sama dengan 1 ditambah N min 1 kali alfa. Sifat kualitatif larutan, sifat suatu larutan yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasinya, jadi tidak dipengaruhi oleh jenis zat yang bukan. Oleh karena itu, sifat kualitatif larutan ditentukan oleh banyaknya partikel zat terlarut, maka perlu diketahui tentang konsentrasi larutan. Yang pertama adalah molalitas. Molalitas atau kemolalan adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Molalitas didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. Molalitas sama dengan mol, banyaknya mol per 1000 gram pelarut, atau di dalam persamaannya ditulis dengan molalitas sama dengan massa gram terlarut dibagi dengan mR kali 1000 dengan P, di mana M molalitas larutan, kemudian P massa pelarut gram, mR massa molekul relatif zat. Fraksi mol. Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Fraksi mol didefinisikan melalui persamaan berikut. Fraksi mol zat A atau zat terlarut sama dengan mol A dibanding dengan mol A ditambah mol B. Sedangkan fraksi mol pelarut mol B sama dengan mol B dibagi dengan mol A ditambah mol B. Jumlah fraksi mol seluruh dalam larutan adalah 1. Maka fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol larut sama dengan 1. Sifat larutan contoh larutan adalah glukosa, sukrosa, urea. Penurunan tekanan uap adalah tekanan uap yang ditimbulkan pada saat tercapai kondisi setimbang. Persamaannya P pelarut kali fraksi mol pelarut. Delta P tekanan standar kali fraksi mol terlarut. Sehingga P adalah tekanan uap jenis larutan,
P derajat adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, kemudian fraksi mol zat pelarut, fraksi mol terlarut. Kenaikan titik didih zat cair adalah suatu tetap pada saat zat cair mendidih. Suhu tetap pada saat zat cair mendidih. Pada suhu ini, tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penguapan di seluruh bagian zat cair. Persamaannya delta TB, kenaikan titik didih adalah selisih antara titik didih larutan dikurangi dengan pelarut. Sehingga delta TB itu M kali Kb, maka nanti delta TB larutan dengan 100, nah gitu. Ditambah 100. Kenaikan titik didih konstanta, kenaikan didih molar pelarut. Kemudian penurunan titik beku larutan menunjukkan bahwa titik beku suatu pelarut murni akan mengalami penurunan jika kita menambahkan zat larut di dalamnya. Contoh, air murni membeku pada suhu 0 derajat, akan tetapi jika kita melarutkan contoh sirup atau gula di dalamnya, maka titik bekunya akan menjadi di bawah 0. Sebagai contoh, larutan garam 10% NaCl akan memiliki titik beku min 6 derajat Celcius dan 20% larutan NaCl akan memiliki titik beku 16 derajat. Adapun persamaannya adalah delta TF kan, delta TF larutan, delta TF M kali KF 0, keterangan delta TF titik penurunan titik beku, KF konstanta penurunan titik beku, molal pelarut. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah gaya yang diperlukan untuk mengimbangi desakan zat pelarut yang melalui selaput semipermeabel ke dalam larutan. Membran semipermeabel adalah suatu selaput yang dapat dilalui molekul-molekul pelarut dan tidak dapat dilalui oleh zat larut. Adapun persamaannya adalah PMRT. Keterangan molaritas larutan R, sifat kualitatif larutan elektrolit. Kalau memenuhi harga sifat kualitatif larutan yang lebih tinggi daripada yang non-alkil untuk konsentrasi yang sama. Harga sifat kualitatif larutan LT dipengaruhi oleh faktor Van Hoff, di mana persamaannya 1 I sama dengan 1 plus alfa kali N-1. Terangan, jumlah mol ion, derajat ionisasi, kemudian sifat kualitatif diantaranya sama seperti tadi. Demikian yang bisa disampaikan secara ringkas sifat kualitatif larutan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.